Assalamualaikum Sobat Fisika Otodidak. Sobat Fisika sekalian, berjumpa lagi dengan saya, channel Fisika Otodidak. Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang perubahan satuan panjang, perubahan satuan luas, dan perubahan satuan volume. Untuk perubahan satuan panjang, dasar kita dalam melakukan perubahan satuan adalah dengan menggunakan tangga satuan berikut, di mana tangga satuan ini terdiri atas satuan-satuan besaran panjang yang biasa digunakan, di antaranya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Inilah 7 satuan yang biasa digunakan untuk pengukuran besaran panjang, di mana satuan kilometer merupakan satuan terbesar dan satuan milimeter merupakan satuan terkecil. Selanjutnya, aturan dalam pengkonversian atau perubahan satuan besaran panjang terjadi jika perubahan satuannya menuruni tangga, misal dari kilometer ke bawahnya, maka akan berlaku aturan perkalian atau dikali 10 pangkat N. Namun, jika perubahan satuannya menaiki tangga, maka akan berlaku aturan pembagian atau dibagi 10 pangkat N dengan N sama dengan jumlah tangga yang dinaiki atau yang dituruni. Sebagai contoh misalnya, 2 km sama dengan berapa meter? Untuk menjawab soal seperti ini, maka angka 2 kita akan tuliskan kembali sama dengan 2. Kemudian kita perhatikan satuannya dari kilometer ke meter. Berdasarkan tangga satuan, kilometer ke meter itu mengalami penurunan tangga. Maka karena mengalami penurunan tangga, maka akan berlaku aturan perkalian atau dikali 10 pangkat N, di mana N-nya, N, ini merupakan jumlah tangga yang dinaiki atau dituruni. Sehingga dari kilometer ke meter itu mengalami 3 kali penurunan tangga, yaitu 1, 2, 3. Maka ini 2 kali 10 pangkat 3 meter. Sehingga sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Sehingga 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Jadi simpulannya 2 km sama dengan 2000 meter. Contoh berikutnya, misal 200 cm sama dengan berapa meter? Maka yang harus kita lakukan, kita menuliskan kembali angka 200, yaitu sama dengan 200. Selanjutnya kita perhatikan perubahan satuan dari cm ke meter. Cm ke meter berdasarkan tangga satuan ini mengalami penaikan tangga. Karena mengalami penaikan tangga perubahan satuannya, maka akan berlaku aturan pembagian atau dibagi dengan 10 pangkat N. 10 pangkat N dengan N merupakan jumlah tangga, maka kita hitung cm ke meter itu mengalami 2 kali penaikan tangga. Naik 1, 2. Maka ini jadinya 200 dibagi 10 pangkat 2
atau sama dengan 200 diper dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100, sehingga sama dengan 2 meter. Semua ini bersatuan meter, ini juga satuannya meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 200 cm sama dengan 2 meter. Baik sobat sekalian, jadi simpulannya adalah kita harus memperhatikan penurunan tangga, apakah satuannya mengalami penurunan tangga atau kenaikan tangga atau kenaikan tangga. Jika mengalami penurunan tangga maka dikali, dan jika mengalami kenaikan tangga maka dibagi. Selanjutnya sobat sekalian, aturan tangga satuan untuk panjang ini berlaku sama dengan satuan besaran massa. Aturannya berlaku sama dengan satuan besaran massa, namun yang membedakan untuk besaran massa satuannya mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Dengan aturan yang sama, jika menuruni tangga maka berlaku aturan perkalian atau dikali 10 pangkat n, dan jika menaiki tangga berlaku aturan pembagian atau dibagi 10 pangkat n, dengan n sama dengan jumlah tangga yang dinaiki atau dituruni. Jadi seperti pada contoh sebelumnya ini, kita bisa mengerjakannya dengan mengganti satuannya menjadi kilogram, hektogram, dan seterusnya. Baik sobat sekalian, selanjutnya kita memperhatikan satuan besaran luas. Satuan besaran luas. Jadi kalau kita berbicara luas secara matematis merupakan panjang suatu benda dikali dengan lebar. Ya, dikali lebar, atau bisa juga sisi dikali dengan sisi untuk persegi. Dan masih banyak lagi rumus-rumus luas yang tergantung dari bentuk bangun yang ingin dicari luasnya. Namun di sini kita akan membahas perubahan satuan besaran luas. Satuan besaran luas pada dasarnya sama dengan satuan besaran panjang. Hanya saja satuan besaran luas itu ditambah dengan pangkat 2 atau biasa dikenal dengan satuan persegi. Dimana kalau berdasarkan tangga satuan, untuk besaran luas satuannya terdiri atas kilometer pangkat 2 atau kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi, atau kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dan seterusnya. Adapun aturan tangga satuan untuk besaran satuan luas pada dasarnya sama dengan besaran panjang. Jika dia menuruni tangga, maka akan berlaku aturan perkalian atau dikali dengan 10 pangkat 2n. Jadi ini yang membedakan antara pembahasan kita sebelumnya di besaran panjang. Kalau panjang itu di pangkat n, kalau luas di pangkat 2 kali n. Begitu juga sebaliknya, jika satuannya mengalami kenaikan tangga, maka akan berlaku aturan pembagian atau dibagi 10 pangkat 2 kali n. Jadi ini untuk luas pangkat 2 kali n dengan n jumlah tangga yang dinaiki atau dituruni. Sebagai contoh, 1 hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi? Ini merupakan besaran luas hektometer persegi dan meter persegi. Jadi kita ingin mengkonversikan nilai 1 hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi. Maka sama dengan aturan sebelumnya, kita tulis kembali sama dengan nilai 1, kita tulis kembali ke sini, tulis kembali 1, kemudian perhatikan hektometer
ke meter. Berdasarkan tangga satuan hektometer ke meter itu mengalami penurunan tangga, maka akan berlaku aturan perkalian atau dikali 10 pangkat 2 kali N. 2 kali N. N di sini merupakan jumlah tangga yang dituruni. Maka dari hektometer ke meter kita bisa hitung 1, 2, mengalami penurunan tangga 2 kali, sehingga ini N-nya sama dengan 2. Maka ini bisa ditulis menjadi 1 kali dengan 10 pangkat 2 kali 2, 10 pangkat 4. Ini satuannya meter pangkat 2. Ini juga satuannya meter pangkat 2. Sehingga 1 dikali 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, maka hasilnya sama dengan 10.000 meter pangkat 2. Ya. Jadi 1 hektometer persegi sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi sekedar informasi, hektometer, 1 hektometer biasa juga dalam keseharian kita mengenalnya dengan istilah hektar. Biasa kalau kita mendengar orang-orang menyebutkan luas tanahnya, mereka akan mengatakan berapa hektar tanah yang kamu miliki. Jadi hektometer ini biasa dalam keseharian kita mengenalnya dengan istilah hektar. Biasa 1 hektar itu akan diperoleh jika luas lahan tersebut 10.000 meter, atau secara sederhana 10.000 meter ini bisa diperoleh dari 100 meter dikali dengan 100 meter. Maka akan diperoleh luas tanah 1 hektar atau 1 hektometer persegi. Baik, contoh berikutnya. Misal 200 mm persegi sama dengan berapa meter persegi? Maka ini sangat gampang sobat sekalian, tulis kembali sama dengan angka 200, pindahkan, tulis kembali 200, tulis 200, kemudian perhatikan milimeter ke meter, milimeter persegi ke meter persegi, dengan sendirinya berdasarkan tangga satuan itu mengalami kenaikan tangga, sehingga berlaku aturan pembagian atau dibagi 10 pangkat 2 kali N. 10 pangkat 2 kali N. 2 kali N. Untuk N merupakan jumlah tangga yang dinaiki. Kalau dihitung dari milimeter persegi ke meter persegi, 1, 2, 3, mengalami 3 kali kenaikan tangga, maka ini akan ditulis menjadi 10 pangkat 2 kali N, di mana N-nya jumlah tangga itu sama dengan 3, maka ini akan menjadi sama dengan 200 dibagi dengan 10 pangkat 6, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 diper dengan 10 pangkat 6. Maka ingat kembali ini penulisan notasi ilmiah kita dan penggunaan aturan bilangan berpangkat. Ini bisa kita selesaikan dengan aturan bilangan berpangkat, sehingga ini akan menjadi sama dengan 2 diper dengan 10 pangkat 4, atau bisa kita tulis menjadi 2 dikali dengan 10 pangkat minus 4
meter persegi. Ini merupakan angka ini, sobat sekalian, ini merupakan penulisan notasi ilmiah yang bisa dilihat di video saya sebelumnya, sehingga ini bisa diuraikan menjadi 0,0002 meter persegi. Jadi kesimpulannya 200 mm persegi itu sama dengan 0,002 meter persegi. Jadi ini merupakan bilangan yang sangat kecil, bisa kita tuliskan dengan menggunakan notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Atau kalau ingin mempelajari notasi ilmiah, silakan melihat kembali pembahasan saya sebelumnya tentang notasi ilmiah. Selanjutnya sobat sekalian, materi berikutnya kita coba membahas tentang perubahan satuan volume. Tadi untuk volume sendiri, volume itu merupakan secara matematis diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Jadi sobat sekalian, kalau luas tadi merupakan bangun 2 dimensi, volume merupakan bangun 3 dimensi. Sehingga nilai volumenya diperoleh dari perkalian panjang dikali lebar dikali tinggi, dimana dengan sendirinya volume memiliki satuan pangkat 3. Misal masing-masing memiliki satuan meter, maka bisa kita tulis meter kali meter kali meter, sehingga menjadi meter pangkat 3, atau biasa juga dibaca meter kubik. Namun sobat sekalian, sama halnya dengan satuan besaran panjang, satuan besaran luas, satuan besaran volume juga dapat disederhanakan dengan menggunakan tangga satuan, di mana tangga satuannya dapat digambarkan sebagai berikut: kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Satuan volume satuannya menggunakan pangkat 3. Kalau luas satuannya di pangkat 2. Adapun aturan pengkonversiannya pada dasarnya sama. Jika satuannya menuruni tangga, maka akan berlaku aturan perkalian atau dikali 10 pangkat 3 kali N. Jadi perbedaannya terletak pada pangkatnya, sobat sekalian. Kalau untuk panjang di pangkat N, kalau untuk luas di pangkat 2 kali N, untuk volume pangkatnya merupakan pangkat 3 kali N. Pada dasarnya perbedaan antara satuan besaran panjang, satuan besaran luas, dan satuan besaran volume hanya terletak pada pangkat dari 10-nya. Ya, pangkat dari perkalian 10-nya. Selanjutnya, jika satuannya berubah dengan cara menaiki tangga, juga akan berlaku aturan pembagian atau dibagi 10, namun pangkatnya 3 kali N. Dengan N sama jumlah tangga yang dinaiki atau dituruni. Sebagai contoh sobat sekalian, 1 meter pangkat 3 atau biasa juga dibaca 1 meter kubik sama dengan berapa sentimeter pangkat 3 atau berapa sentimeter kubik. Maka soal seperti ini bisa dijawab dengan sederhana, yaitu kita tuliskan kembali sama dengan nilai 1 ini kita pindahkan 1, kemudian perhatikan satuannya meter kubik ke sentimeter kubik, meter kubik ke sentimeter kubik. Berdasarkan tangga satuan meter kubik ke sentimeter kubik mengalami penurunan tangga,
sehingga akan berlaku aturan perkalian, maka akan dikali dengan 10 pangkat 3 kali N. 10 pangkat 3 kali N. 3 kali N. Untuk nilai N-nya, yaitu jumlah tangga yang dituruni, 1, 2. Jadi dari meter kubik ke sentimeter kubik mengalami 2 kali penurunan tangga, maka ini dikali dengan 2. Jadi sobat sekalian, ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 meter sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Baik sobat sekalian, 1 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta sentimeter pangkat 3. Baik sobat sekalian, nilai 1 juta ini bisa kita sederhanakan dengan bentuk notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat 6. Untuk notasi ilmiah bisa kemudian melihat kembali video yang saya telah bagikan sebelumnya. Selanjutnya misal contoh berikutnya 200 mm kubik sama dengan berapa cm kubik. Maka sobat sekalian, ini sangat sederhana, kita tuliskan kembali angka 200, terus kembali ke sini, tuliskan 200, kemudian perhatikan milimeter ke centimeter pangkat 3, milimeter sentimeter itu mengalami kenaikan tangga, maka ini akan dibagi 10 pangkat 3 kali N. 3 kali N langsung saja, ini mengalami nilai N nya sama dengan 1 karena mengalami 1 kali kenaikan tangga, sehingga 3 kali N nya itu sama dengan 3, maka ini sama dengan 200 bagi 10 pangkat 3, satuannya cm kubik, sehingga ini sama dengan 200 dibagi dengan 1000. 10 pangkat 3 sama dengan 1000 dibagi dengan 1000, sehingga sama dengan ini bagi begini, 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 cm kubik. Maka disimpulkan 200 mm pangkat 3 sama dengan 0,2 cm pangkat 3. Selanjutnya sobat sekalian, sebagai tambahan untuk satuan volume, jadi sobat sekalian ada titik ketemu antara satuan kilometer dan kawan-kawannya dengan satuan liter. Adapun titik temunya dapat perhatikan data berikut ini. Jadi titik temu antara tangga satuan ini dengan satuan liter yang biasa digunakan untuk zat cair atau untuk besaran lainnya. Maka di sini ada pengkonversian dari ternyata 1 ml itu sama dengan 1 cm pangkat 3 atau biasa juga dikenal dengan 1 cc. Baik sobat sekalian, berdasarkan data ini kita bisa ketahui bahwa 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Inilah yang menjadi titik ketemu antara satuan liter dengan satuan meter kubik dan kawan-kawan. Sehingga di sini bisa kita konversikan 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Dengan demikian, nilai desimeter kubik sama halnya dengan nilai liter, sobat sekalian. Baik sobat sekalian,
Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Demikian, jangan lupa tetap dukung channel ini agar kedepannya lebih baik lagi dalam memberikan konten-konten pembelajaran. Semakin banyak yang komen, insya Allah kami semakin semangat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Salam sobat otodidak. Assalamualaikum.